Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Jujur deh, pernah nggak kamu ngetik caption panjang banget di Instastory pada saat tengah malam? Kamu ngupload kalau kamu tuh kayak curhat-curhat gitu. Terus besok paginya kamu nyesel, kamu malu dan pengen tiba-tiba ngilang gitu. Atau kamu lagi kenalan nih sama orang baru. Tahu-tahu kamu udah spill setengah hidupmu dalam 15 menit ngobrol doang. Tenang guys, kalau kamu ngerasain kayak gitu, kamu nggak sendirian kok. So, hari ini kita bakal bahas terkait dengan oversharing. So, let's go. Yang pertama, apa sih itu oversharing? Oversharing adalah kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Detail yang terlalu intim, terlalu cepat, pokoknya terlalu dalam ke audiens yang belum tentu aman ataupun siap. Ini bisa terjadi di media sosial, misalnya kayak tadi curhat di story atau lewat live dan masih banyak lagi. Atau bahkan juga bisa di dunia nyata. Kayak kita biasa kan ngerasa udah nyaman nih, nyambung nih ngobrol sama orang, ya tiba-tiba kita jadi oversharing gitu. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita gampang banget oversharing? Yang pertama, karena butuh validasi ataupun butuh koneksi dengan cepat. Like, komen, DM, itu rasanya kayak sesuatu yang instan yang pengen kita dapetin dalam waktu yang sangat singkat gitu. Dan teman-teman mungkin sering banget kan ngelihat ada orang yang followersnya tiba-tiba naik drastis hanya karena dia curhat terkait dengan kisah hidupnya di media sosial. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu pemicunya, guys. Saat orang juga lagi kesepian, dia bisa juga curhat ke publik. Karena kenapa? Karena dia butuh validasi. Dia butuh didengarkan. Yang kedua, karena emotional overload atau emosinya lagi penuh. Banyak banget tugas, drama di hidupnya, ekspektasi-ekspektasi. Jadinya tuh benar-benar sudah overload gitu loh, udah penuh emosinya. Jadinya sedikit aja dipercikin gitu atau sedikit aja dipancing soal kisah hidupnya mungkin, dia langsung melebar tuh. Dia udah langsung nyeritain tuh semuanya, ke dalam-dalamnya tuh udah ceritain ya karena tadi kan, tidak adanya tempat untuk dia bisa menceritakan dengan aman. Sehingga ketika dia menemukan seseorang atau ada wadah nih yang disediakan yang dia rasa udah cukup aman untuk menceritakan segala permasalahannya atau segala ceritanya, bahkan hal yang mungkin privat ya, maka dia akan oversharing di situ. Nah, coba ya kita kenalin tanda-tanda oversharing. Dan coba perhatikan, ada nggak tanda-tanda ini di kamu? Yang pertama, post dulu, pikir belakangan, terus menyesal. Nah, ini lebih ke konteks media sosial ya. Terkadang ketika orang langsung ngepost apapun yang dia ingin post tanpa berpikir terlebih dahulu, dia tidak memikirkan tuh dampaknya seperti apa di belakang. Dan sehingga ketika sudah misalnya sudah ter-post nih kan, sudah ter-upload. Nah, baru tuh biasanya durasi beberapa jam atau bahkan keesokannya baru dia, berpikir mungkin dengan jernih, baru dia sadar bahwa ternyata postingannya itu nggak aman untuk di-post gitu loh. Ya, sehingga muncullah penyesalan di situ. Terus yang kedua, sering banget cerita detail tentang luka ataupun trauma atau hal-hal privat lainnya ke orang yang dia temui, orang yang dia rasa udah cukup, nyaman nih. Nah, kita juga harus tahu ya guys, nyaman sama aman itu juga beda-beda tipis dan nggak semua orang yang nyaman, bikin kita nyaman itu aman buat kita. Jadi hati-hati ya, ketika kita ingin cerita ke orang lain, usahakan orang ini aman buat diajak bercerita. Dia aman untuk menjaga cerita kita, apalagi ceritanya yang bersifat privat kan. Jadi penting banget buat kenali dulu orang yang ingin kita tempati cerita ini sebelum kita menceritakan segala hal yang ingin kita sampaikan. Nah, terus tanda lainnya adalah ketika kita sudah cerita, ada perasaan gelisah, cemas. Entah karena kita ngerasa takut kalau orang ini atau misalnya media sosial yang kita upload itu bisa berdampak buruk di kemudian hari atau adanya perasaan-perasaan yang lain. Nah, rasa cemas ini itu sebenarnya udah jadi sinyal gitu loh guys kalau emang
Seharusnya kita nggak terlalu oversharing ke orang-orang yang belum tentu aman buat ditempati cerita, entah itu di media sosial ataupun secara offline, secara langsung. Nah, terus penting banget buat kita tahu apa aja sih resiko dari oversharing ini. Yang pertama, kalau di media sosial adanya jejak digital. Kalian sudah tahu kan jejak digital artinya internet itu nggak bisa benar-benar menghapus secara permanen gitu loh guys. Maksudnya kayak contoh ya, kita udah upload foto misalnya atau kita upload story kita. Terus oke, mungkin kalau kayak, di beberapa aplikasi, 24 jam udah terhapus kan. Tapi kita kan nggak tahu ya apakah, mungkin kayak misalnya ada arsipannya, terus juga mungkin aja ada orang yang nyebarin lagi, kita nggak tahu kan. Maka dari itu penting banget buat bener-bener cerna dulu, perhatikan dulu sebelum kita ngupload sesuatu, apalagi di media sosial yang udah pasti terekam dengan jelas gitu loh. Terus yang kedua, hubungan kita dengan orang lain. Nah, penting juga buat tahu seperti yang aku sampaikan tadi, bahwa nggak semua orang itu aman buat nempatin cerita. Jadi sebelum kita cerita nih ke orang-orang, penting buat kenali dulu siapa dia. Apakah dia bisa untuk diajak bercerita? Apakah dia aman untuk ditempati bercerita? Jangan sampai ketika kita menceritakan sesuatu yang bisa saja ini merusak nama baik kita dan lain sebagainya. Terus kita tidak tahu kan di kemudian hari akan seperti apa. Ya, cerita kita terbongkar dan lain sebagainya kembali lagi kepada kita. Jadi bumerang buat kita. Sehingga itu tadi ya teman-teman, penting banget buat telusuri dulu, pahamin dulu orangnya seperti apa untuk diajak bercerita. Terus yang ketiga, beban diri. Kalau misalnya kita itu oversharing karena tujuan kita adalah kita pengen divalidasi, ya aku rasa ini akan jadi beban buat diri kita sendiri. Karena itu di luar kendali kita. Validasi dari orang lain, itu kita nggak bisa sepenuhnya kendaliin gitu loh. Oke, kalau misalnya orang yang kita tempatin cerita itu paham bahwa kita ini butuh divalidasi, emosi kita butuh divalidasi misalnya, dan dia memberikan itu. Tapi kalau enggak, dia cuman sekedar dengerin aja, ya kalau didengar dengan baik gitu kan. Karena ada beberapa orang yang kita udah cerita, tapi dia kayak ya udah ogah-ogahan juga kayak denger nggak denger aja gitu loh, sekedar kayak ya udahlah dia cerita, ya udahlah dengerin gitu. Jadi itu akan jadi beban kembali kan kepada diri sendiri kalau emang tujuan di awal adalah untuk mengejar validasi. Nah, so ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa, cerita tanpa oversharing. Yang pertama, coba deh kita pakai teknik pause. Nah, jadi pakai teknik pause ini, yang pertama itu P atau purpose. Apa tujuannya? Apa tujuan kita bercerita? Tadi kan, apakah kita ingin divalidasi aja nih emosinya? Atau karena memang ada tujuan lain, entah kita ingin sekedar membagikan cerita itu, dan kita pun tahu bahwa cerita itu, nggak seprivat itu untuk disampaikan kepada orang-orang. Yang kedua, A, atau audiens, siapa yang mendengarkan. Kita juga harus pahami siapa aja nih audiens kita. Kalau misalnya di media sosial kan itu, random kan guys, kita kan nggak bisa kontrol kan siapa aja. Nah, jadi penting banget juga untuk tahu siapa audiensnya. Nah, begitupun di dunia nyata, siapa aja sih pendengar kita, apakah keluarga, teman dekat, sahabat gitu kan. Sehingga kita udah merasa aman bahwa, "Oh, aku bercerita di tempat yang tepat," gitu. Terus U atau usefulness. Ini bermanfaat atau hanya meluapkan emosi aja nih ceritanya. Nah, kalau misalnya kita ingin menyampaikan suatu cerita, itu dengan tujuan agar ini bisa bermanfaat bagi orang tersebut, ya benar-benar nggak apa-apa banget kalau kita oversharing gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar untuk meluapkan, emosi yang kayak apa ya, tadi, seperti tadi yang aku bilang, hanya mau divalidasi aja nih emosinya, dipikir-pikir lagi, dipertimbangkan lagi apakah tadi ya audiensnya tuh aman atau enggak. Kalau misalnya, "Oke, aman nih, sahabatku nih, keluargaku nih." Oke, silakan silakan untuk bercerita, untuk meluapkan emosinya. S atau sensitivity. Apakah data ataupun cerita yang kita sampaikan ini sensitif nggak untuk diri sendiri maupun untuk orang lain? Karena perhatikan ya guys, nggak semua cerita yang kita anggap nggak sensitif, itu belum tentu menurut orang nggak sensitif juga. Karena ada beberapa orang yang mungkin aja cerita ini kayak, "Kayaknya nggak perlu kamu ceritain deh ke aku." Siapa tahu dia berpikir seperti itu.
Jadi kita juga harus menimbang-nimbang lagi, kira-kira kalau cerita ini kusampaikan ke si A atau temanku ini, dia bakal siap nggak ya untuk nerima cerita ini? Dan E atau emotion. Jadi ini sebenarnya, kita harus paham juga nih emosi kita pada saat bercerita. Karena ketika kita bercerita dalam kondisi yang kalut, dalam kondisi yang tidak stabil emosinya, maka memang akan seringnya kita oversharing kemana mana tuh, bener-bener yang kayak melebar banget ceritanya. Sehingga penting untuk tetap dalam kondisi emosi yang stabil, berpikir yang jernih dulu, dalam kondisi kepala dingin dulu, baru kita bercerita. So guys, sebenarnya nggak apa-apa banget buat cerita. Karena di BK sendiri khususnya, itu justru kita diminta buat cerita. Kita diminta untuk mengeluarkan segala perasaan-perasaan kita di dalam, pokoknya nggak boleh dipendam. Cuman di sini aku cuman pengen ngingetin aja guys bahwa ada yang disebut dengan oversharing, yang memang biasanya dampaknya itu negatif gitu loh. Karena ya seperti yang kita ketahui ya bahwa oversharing ini bisa menimbulkan cerita-cerita yang seharusnya nggak orang tahu gitu loh. Apalagi orang yang emang nggak aman buat ditempatin cerita. Jadi di sini aku pengen teman-teman untuk sadarin itu dan coba untuk lebih perhatikan lagi ketika teman-teman sedang bercerita dan juga topik ceritanya tuh seperti apa. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar. Atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!